Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini aku Wicak akan membahas tentang psikologi forensik bersama dengan 3 teman aku, yaitu ada Astrid, ada Aca, dan ada Syahadania. Biar gak makan waktu, kita mulai aja yuk. Pada dasarnya, psikologi forensik telah dijelaskan pada bab 9 dari Kode Etik Psikologi Indonesia. Misal, pasal 56. 1. Hukum dan komitmen terhadap kode etik. Pasal ini menjelaskan pedoman umum terkait hukum dan komitmen terhadap kode etik terkait dengan hal-hal forensik. Di pasal ini juga definisi forensik dijelaskan, yakni bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Lalu apa tugas psikologi forensik? Adapun yang menjadi tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh psikologi forensik ialah membuat penelitian, seperti melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Lalu ada memberikan bantuan profesional, seperti memberikan bantuan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan juga khususnya peradilan pidana. Lalu komitmen apa yang harus dimiliki? 1. Kompetensi yang sesuai. 2. Memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap tanggung jawab wewenang dan hak psikologi forensik. Lalu bagaimana ketika menangani konflik? Psikolog dan ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang diterapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dengan cara-cara yang dapat diterima. Kedua, pasal 57 membahas tentang kompetensi. Pasal ini menjelaskan berbagai hal terkait kompetensi seorang psikolog dan ilmuwan psikologi forensik, antara lain definisi praktik psikologi forensik, seperti menangani pemeriksaan psikologi pada individu yang terlibat kasus hukum atau terpidana. Lalu apa saja kompetensi psikologi forensik? Yang pertama adalah memahami psikologi forensik, kedua memahami sistem hukum di Indonesia. Lalu apa saja ruang lingkup psikologi forensik? Yang pertama adalah asesmen, kedua evaluasi psikologis, ketiga adalah penegakan diagnosa, keempat adalah konsultasi dan terapi psikologi, kelima adalah intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum, misalnya evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal, keenam sebagai saksi ahli, ketujuh evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, ke-8 program asesmen, ke-9 konsultasi dan terapi di lembaga permasyarakatan atau masyarakat hanya dapat dilakukan oleh psikolog, dan terakhir memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian forensik. 3. Pasal 58 Kewajiban dan Wewenang. Pasal ini menjelaskan kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh psikolog forensik. Adapun yang termasuk kewajiban dari psikolog forensik adalah 1. Membantu proses peradilan pidana sesuai asas profesionalitas. Adapun yang menjadi wewenang dari psikolog forensik antara lain, yaitu memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik, dan membuat pernyataan karakter psikologi seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya, bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuat. Lalu, adapun yang menjadi hak dari psikolog forensik adalah mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia apabila terlibat masalah yang terkait dengan hukum, apabila ia sudah menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan profesionalitas. 4. Pasal 59
pernyataan sebagai sanksi atau sanksi ahli. Adapun hal-hal yang terkait dengan pernyataan sanksi dan saksi ahli adalah 1. Memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik yang sesuai prosedur. 2. Berpegangan teguh pada kode etik apabila terjadi konflik, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan psikologi, berusaha menyelesaikan masalah konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. 3. Ketentuan apabila lebih dari satu saksi ahli psikolog, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini. 4. Ketentuan dalam memberikan kesaksian. Adapun beberapa ketentuan dalam memberikan kesaksian antara lain: 1. Melakukan pemeriksaan ejauh yang diizinkan. 2. Bersikap profesional dalam memberikan pandangan. 3. Menghindari terjadinya konflik antara berbagai pihak. 5. Apabila terjadi konflik sesama psikolog dalam pemberian saksi, psikolog dapat meminta bantuan Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan pemeriksaan psikolog sesuai standar dan kaedah ilmiah. Yang keenam, Himpunan Psikologi Indonesia dapat meminta pendapat dari ikatan profesi lain yang berkompeten untuk menyelesaikan konflik antara psikolog forensik. Yang kelima, pasal 60. Peran majemuk dan profesional psikolog dan ilmuwan psikologi. Pasal ini menjelaskan mengenai hubungan majemuk dan profesional. Para psikolog forensik hendaklah menghindari adanya hubungan yang majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog atau ilmuwan psikologi, serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubung dengan para majemuknya. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Yang ketiga, ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Yang keenam, terdapat pasal 61. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku, atau hak untuk tidak dipublikasikan.
dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Yang pertama, psikologi forensik investigatif. Penggunaan ilmu psikologi untuk membantu investigasi penegakan hukum. Otopsi psikologis seperti proses death inquiry, manner of death, dan cause of death. Kemudian wawancara, serta identifikasi saksi mata. Kemudian terdapat psikologi forensik adjudicatif. Psikologi forensik memberikan informasi asesmen kesehatan untuk pengambilan keputusan hukum. Asesmen kompetensi mental atau kapabilitas emosional atau kognitif seseorang untuk memahami dan berpartisipasi dalam sebuah tindakan hukum. Kemudian asesmen kesehatan mental pada saat kejadian. Kemudian asesmen terhadap cedera atau disabilitas mental. Dan terakhir evaluasi hak asuh anak. Kemudian terdapat psikologis forensik preventif. Usahanya dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Kemudian, psikologi forensik ini direkomendasikan untuk penetapan hukum. Siapakah klien dari forensik? Klien dari forensik merupakan siapapun yang hadir untuk menjalani evaluasi dan penanganan. Klien akan diberikan hak atas kerahasiaan dan loyalitas psikolognya dalam setting forensik seperti pengadilan dan pengacara. Sekian pembahasan mengenai psikologi forensik dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.